Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Dua Samuel 2 ayat 6. Sekarang kiranya Tuhan menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan melakukan kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal itu. Saudara yang kasih Tuhan, pernahkah Anda berdoa bagi orang yang memusuhi Anda? Atau berdoa bagi orang yang adalah teman dari musuh Anda? Atau setidaknya berdoa bagi orang yang bersama-sama menertawakan, mengejek, menghina, merendahkan kita, bahkan menganggap kita musuh? Gak gampang, pasti. Tapi itulah perintah Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus katakan bahwa ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tetapi aku berkata padamu, kata Tuhan Yesus, kasihlah musuhmu, doakanlah dan berkatilah orang yang menganiaya kamu. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Tentunya untuk melakukan hal yang ini butuh memang di luar dari nature kita atau tabiat kemanusiaan. Karena yang jelas bahwa untuk mengasihi, ternyata kita memang perlu kekuatan adikodrati. Kekuatan yang supranatural. Dan itu berasal dari Tuhan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, di masa-masa Epifani ini, supaya kita mampu mengasihi, supaya kita mampu mendoakan atau memberkati orang yang memusuhi kita atau menjadi teman dari musuh kita. Teman dari orang-orang yang menertawakan atau merendahkan kita. Kuncinya adalah hati kita tetap harus dalam terang Tuhan. Supaya tidak dikuasai kebencian atau kegelapan, tetapi tetap dalam terang Tuhan. Inilah yang dilakukan Daud. Ketika Daud, mari kita ingat peristiwa pengalaman hidup Daud. Daud adalah manusia biasa yang sama rapuhnya dengan kita. Dia bukan orang yang luar biasa, tetapi dia memilih untuk tetap bergaul dengan Tuhan, sekalipun dalam kelemahan dan kerapuhannya. Mari kita ingat, Daud yang masih remaja diurapi oleh Samuel bahwa dia akan menggantikan Saul. Masih remaja, nggak ngerti apa-apa. Tapi ketika dia mengalahkan Goliat dan dia diundang ke istana raja menjadi tamu khusus bagi raja, bahkan menjadi menantu dari Saul, ternyata dia juga mengalami hal yang membingungkan hidupnya. Apa itu? Kalau aku disertai Tuhan, kenapa aku mau dibunuh oleh Saul? Dia lari, dia bersembunyi. Tetapi sekalipun dalam persembunyian dan ada kesempatan untuk membalaskan kejahatan Saul, Daud tidak melakukan. Karena apa? Dia lebih menghormati Tuhan. Karena membunuh orang yang diurapi Tuhan adalah hal yang jahat di mata Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, suatu ketika sudah mangkat Saul, dan dia telah, orang-orang Yehuda telah menganggap Daud sebagai raja. Dia mendengar ada golongan orang atau orang-orang yang simpatisan, bahkan yang setia kepada Saul, yaitu orang-orang Yabes Gilead yang memakamkan Saul dengan terhormat. Dia mengucapkan terima kasih dan mengucapkan berkat, berdoa bagi mereka. Sering kasih Tuhan, kalau orang yang berpikir-pikir akan mengatakan, mungkin pura-pura aja tuh supaya dapat mendapat perhatian dan supaya dia diakui sebagai raja. Tidak. Bapak Ibu, kalau kita baca kisah Daud selanjutnya, bukankah dia mengundang bahkan Mephiboset,
anak Saul yang dalam keadaan disabilitas, cacat, itu pun ditanggung hidupnya. Simei, anak Saul juga, yang menghina, mengejek dia, tidak diperlakukan dengan jahat. Bapak Ibu, hal ini tidak mudah. Benar, mendoakan, memberkati, atau memberi makan orang yang mengecewakan atau menghina kita nggak gampang. Oleh karena itu, kuncinya ternyata supaya kita mampu melakukan itu, hati kita tetap harus dalam terang Tuhan, tetap tinggal dalam Tuhan. Tidak selalu keadaan baik. Dan memang gampang melakukan hal yang baik dalam keadaan yang baik. Tetapi mari kita belajar dari kasih dan kemurahan Tuhan. Sehingga ternyata dalam segala keadaan yang memampukan kita untuk berbuat baik dan membawa terang itu dan tinggal di dalam terang adalah kalau hati, pikiran kita, jiwa kita benar-benar diterangi oleh sang terang itu. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, mari tetap tinggal di dalam Tuhan. Izinkan hatimu, hati kita diterangi selalu oleh Kristus Yesus Tuhan. Supaya Allah selalu menyatakan kemurahan kepada kita. Sehingga kita mampu melakukan kemurahan hati, kebaikan hati. Dan menunjukkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Gak mudah, tapi mari berjuang terus selalu. Mau belajar selalu. Mau dibentuk oleh tangan Tuhan yang mengasihi kita. Shalom.